Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aulia Radina. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit pemaparan mengenai PT Chandra Asri Petrochemical yang ada di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke dalam profil dan sejarah singkat dari PT Chandra Asri Petrochemical. Nah, PT Chandra Asri Petrochemical atau TPIA ini merupakan industri petrokimia terbesar di Indonesia yang menjadikan cracked gas dari nafta dan LPG sebagai hasil fraksinasi minyak bumi yang diambil dari kekayaan lokal maupun impor dan menjadi satu-satunya industri yang mengoperasikan nafta cracker di Indonesia untuk memproduksi olefins dan polyolefins yang berkualitas tinggi dan merupakan produsen domestik tunggal stiren monomer dan butadin. Perusahaan ini memproduksi bahan baku plastik dan bahan kimia yang digunakan mulai dari produk kemasan, pipa, elektronik, hingga otomotif. Perusahaan ini berdomisili di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kodia Cilegon, Banten. Kantor pusat perusahaan ini beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, lantai 7, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kaf 62-63 di Jakarta. PT Chandra Asri Petrochemical didirikan oleh Prajogo Pangestu. Perusahaan ini adalah hasil gabungan antara PT Tripolita Indonesia dan PT Chandra Asri pada tanggal 1 Januari tahun 2011. PT Tripolita Indonesia adalah produsen polipropilin terbesar di Indonesia dan didirikan pada tahun 1984. Setelah bergabung, kini PT Chandra Asri Petrochemical menjadi perusahaan petrokimia publik terbesar di Indonesia. Pada tanggal 14 Juni 1996, TPIA memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam yang sekarang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai perusahaan publik. TPIA melakukan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta atau yang sekarang dikenal dengan Bursa Efek Indonesia atas seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 257.500.000 lembar dengan nilai nominal Rp1.000 per lembarnya. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ini dihentikan mulai tanggal 3 Februari pada tahun 2003. Kemudian pada tanggal 22 Mei tahun 2008, TPIA melakukan pencatatan kembali atas seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 728.401.000 lembar dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar dan harga perdana Rp2.200 per saham di Bursa Efek Indonesia. Berikut dapat dilihat pada tabel yang sudah disediakan, yaitu sejarah pencatatan saham PT Chandra Asri Petrochemical yang terdiri dari jenis pencatatan, jumlah saham, dan tanggal pencatatannya. Nah, selanjutnya, pada tabel kali ini kita dapat melihat daftar nama dan jabatan dari Dewan Komisaris dan Direktur PT Chandra Asri Petrochemical yang terdiri dari Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris, dan beberapa komisaris yang ada di dalamnya. Kemudian terdapat pula Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, hingga beberapa direktur yang ada di dalamnya. Kemudian dapat dilihat pada gambar yang telah tersedia. Di sini ada laporan laba rugi dari PT Chandra Asri Petrochemical atau TPIA per triwulannya. Dapat dilihat pada grafik dari Juni 2020 sampai Maret 2021, total pendapatan dan laba bersih dari PT Chandra Asri Petrochemical kian meningkat. Lanjut, di sini ada data historis harga saham dari PT Chandra Asri Petrochemical yang terbaru dalam rentang waktu harian. Dapat dilihat pada gambar yang telah tersedia. Di sini tanggal terakhirnya itu yaitu pada tanggal 3 Mei 2021. Harga saham terakhir dari PT Chandra Asri Petrochemical itu sebesar 9.900 per lembarnya.
Selanjutnya masuk ke perkembangan usaha dan prospektus perusahaan. Di sini PT Chandra Asri Petrochemical mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam industri plastik nasional. Mereka telah mempekerjakan ribuan orang Indonesia dan menyelamatkan miliaran dolar dari impor barang. Untuk saat ini, PT Chandra Asri Petrochemical meyakini bahwa permintaan petrokimia domestik dan di kawasan Asia diperkirakan masih kuat pada tahun 2021. Optimisme tersebut muncul setelah volume penjualan selama kuartal 1 tahun 2021 relatif stabil di level 539 kiloton. Menurut direkturnya yaitu Suryandi, output yang stabil dan harga petrokimia yang lebih tinggi telah mendongkrak pendapatan perseroan menjadi 598 juta US dollar pada kuartal 1 tahun 2021. Melonjak naik 25% dibandingkan kuartal yang sama pada 2020, yaitu sebesar 477 juta US dollar. Harga jual rata-rata tercatat 1.110 dolar per ton dari tahun lalu, yaitu 865 dolar per ton. Pada tahun ini, yaitu 2021, PT Chandra Asri Petrochemical berencana mengeluarkan dana sebesar 65 juta dolar untuk membangun proyek petrokimia di Cilegon, Banten. Direktur Keuangan yaitu Andre Kor mengatakan bahwa PT Chandra Asri Petrochemical berusaha mengelola utang untuk meningkatkan kinerja keuangan. Selain penerbitan obligasi pada bulan lalu, produsen tersebut yaitu PT Chandra Asri Petrochemical telah menandatangani kesepakatan fasilitas perdagangan senilai 60 juta dolar dengan Bank DBS untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor produk petrokimia. Perusahaan ini juga telah memulai pengoperasian pabrik metil terbutil ether dan B1. Direktur Utama Perseroan yaitu Erwin Ciputra menyatakan dengan beroperasinya pabrik baru ini, pihaknya berharap tujuan pemerintah untuk mengurangi impor hingga 35% pada tahun 2022 dapat tercapai. Pabrik baru dibangun dengan biaya investasi sebesar 130,5 juta dolar dan berkapasitas 127.000 ton per tahunnya, sedangkan pabrik Butin 1 akan memiliki kapasitas 43.000 ton per tahun. Dengan beroperasinya dua pabrik baru tersebut, kapasitas produksi PT Chandra Asri Petrochemical bisa meningkat menjadi 4,2 juta ton dari saat ini, yaitu 3,9 juta ton. Setelah mengoperasikan pabrik baru tersebut pada tahun ini, PT Chandra Asri Petrochemical juga akan menyelesaikan pembangunan pabrik baru yaitu PT Chandra Asri Petrochemical 2 pada Juni tahun 2024. PT Chandra Asri Petrochemical akan mengalokasikan dana sekitar 5 miliar dolar untuk membangun pabrik dan mencari investor strategis untuk membangun pabrik tersebut. Setelah pabrik kedua selesai dibangun atau beroperasi, kapasitas produksi perseroan bisa meningkat menjadi 8 juta ton. Selanjutnya yang terakhir yaitu prospek ke depannya. PT Chandra Asri Petrochemical mempunyai perencanaan yang baik agar bisa bersaing di masa depan. Jika dinilai secara sektoral, prospek TPIA sebagai produsen petrokimia masih cukup baik. Hal ini karena TPIA menjadi pemain terbesar di industri petrokimia domestik. Terlebih permintaan akan produk petrokimia domestik masih cukup tinggi. Permintaan produk petrokimia yang tinggi dapat menjadi peluang bagi TPIA untuk memenuhi kebutuhan domestik. Terlebih saat ini TPIA berencana untuk membangun pabrik PT Chandra Asri Petrochemical kedua. Kemudian, kenaikan harga minyak global dinilai menimbulkan efek positif untuk emiten petrokimia, termasuk PT Chandra Asri Petrochemical. Kenaikan harga minyak dunia turut berimbas pada perhitungan pada rantai produksi perusahaan. Salah satu dampak yang dirasakan perusahaan adalah menguatnya harga bahan baku seperti nafta cracker. Kendati demikian, kenaikan harga minyak turut diikuti oleh peningkatan permintaan terhadap produk-produk petrokimia seperti plastik.
Pasalnya, dengan pandemi virus corona yang masih berlangsung, masyarakat semakin membutuhkan plastik sebagai bahan pembungkus atau wadah penyimpanan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, seharusnya perusahaan tidak merasa perlu untuk melakukan lindung nilai. Seharusnya fokus perusahaan tidak hanya terpaku pada fluktuasi harga minyak, tetapi perusahaan juga harus terus fokus meningkatkan kinerja beragam lini bisnisnya, agar kinerja perusahaan tidak terdampak pergerakan naik atau turunnya harga minyak. Hal tersebut seiring dengan prospek pemulihan ekonomi Indonesia yang akan mendorong kenaikan permintaan produk-produk industri petrokimia. Permintaan ini akan berasal dari berbagai sektor seperti kesehatan untuk alat pelindungan diri, masker, dari sektor otomotif, dan lain-lain. Sekian pemaparan dari saya mengenai PT Chandra Asri Petrochemical. Mohon maaf apabila masih banyaknya kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.